Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Kepada saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruqyah adalah pengobatan syar'i ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis. Akan tetapi masih ada saudara kita yang takut diruqyah karena dia takut masuk surganya dihisab. Untuk hal tersebut, mari sama-sama kita pelajari dan kita simak. Rujukan saya adalah tentang masuk surga tanpa dihisab itu. Saya mengambil dalil-dalil dari kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauti wa Umuril Akhirati karya Syekh Al-Imam Al-Qurtubi. Kita buka di halaman 323 dengan judulnya Babu Fiman Yadkhulul Jannata Bi Ghairi Hisabin. Itulah yang akan saya sampaikan dengan rujukan kitab tersebut. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yadkhulu min ummatil jannata sab'una alfan bi ghairi hisabin. Dari umatku ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak mempercayai ramalan nasib, tidak mau berobat dengan kos atau kai, dan hanya bertawakal kepada Tuhannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ruqyah itu adalah syariat Nabi Muhammad SAW yang menjadi kewajiban kita untuk mengembangkannya dan mengajarkannya kepada umat-umat yang akan datang. Di dalam kitab At-Tazkirah ini, dari berbagai macam hadis dan kitab-kitab hadis dimuat tidak kurang dari 30 hadis tentang masuk surga tanpa dihisab. Mari kita simak dalil-dalil selanjutnya. Sedangkan menurut riwayat At-Tirmizi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhanku menjanjikan kepadaku akan memasukkan ke dalam surga 70.000 orang dari umatku tanpa dihisab ataupun diazab. Tiap-tiap 1.000 orang disertai 70.000 orang lainnya. Dan 3 genggaman dari genggaman Tuhanku. Itulah orang yang masuk surga tanpa dihisab. Akan kita jelaskan lebih terang lagi. Hadis tersebut adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kata At-Tirmizi, hadis ini gharib. Abu Bakar Al-Bazzar telah meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, sesungguhnya akan masuk surga dari umatku 70.000 orang, masing-masing dari 70.000 itu disertai 70.000 orang lainnya. Al-Bazzar dan juga Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmizi meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memberiku 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab. Umar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta tambahan? Rasul menjawab, aku telah meminta tambahan kepada Allah, maka dia memberiku masing-masing dari 70.000 orang itu, disertai 70.000 orang lainnya. Umar radhiyallahu anhu berkata lagi, ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta tambahan lagi? Rasul menjawab, aku telah meminta tambahan lagi kepada Allah, maka dia memberiku sekian. Demikian Abu Wahhab dalam periwayatannya sambil membuka kedua belah tangannya. Dalam jumlah sekian itu dibuka. Artinya luas, banyak sekali. Sampai-sampai tidak terhitung. Itu kata Abu Wahhab dalam periwayatannya sambil membuka tangannya dia. Selanjutnya At-Tirmizi Al-Hakim meriwayatkan pula dari Nafi bahwa Ummu Qais menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari keluar di sebuah jalan di antara jalan-jalan di Madinah sambil membimbing tangan wanita itu, sehingga sesampai beliau di makam Baqi Al-Gharqad, maka beliau bersabda, dari sini akan dibangkitkan pada hari kiamat 70.000 orang dalam rupa seperti bulan malam purnama. Mereka masuk surga tanpa dihisab. Mendengar itu, maka bangkitlah seseorang yang bernama Ukasyah. Seraya berkata, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya menjadikan aku tergolong mereka. Rasulullah bersabda, kamu tergolong mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu kepada Ukasyah. Lalu seseorang lainnya berdiri pula seraya berkata, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya menjadikan aku tergolong mereka. Rasulullah berkata, kamu telah kedahuluan Ukasyah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlah sekian ini baru dari satu kuburan, yaitu di Baqi Al-Gharqad. Maka bagaimana dengan kuburan-kuburan lainnya dari umat beliau? Adapun kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu tergolong dalam mereka, agaknya beliau melihat bahwa Ukasyah termasuk mereka ada di tempat itu. Sedangkan mengenai orang yang satunya lagi, beliau tidak melihat dia termasuk dalam golongan itu. Maka beliau berkata, kamu telah kedahuluan Ukasyah. Dan Ummu Qais adalah putri Mihsan dari saudara perempuan Ukasyah bin Mihsan al-Asadi. Kata At-Tirmizi, saya katakan bahwa Imam Muslim juga telah meriwayatkan pula hadis yang semakna dengan ini. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan saya sampaikan hadis tentang masuk surga tanpa dihisab. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, bisa menegakkan sunnah-sunnah nabinya. Dengan ucapan syukur kepada Allah, kita tutup taklim pada kesempatan ini.